Masyarakat Bontang gelar aksi kemanusiaan bagi rakyat Palestina. El Nino tidak berpengaruh pada ketersediaan air bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore saudara. Kalimantan Timur hari ini kembali hadir menyapa Anda edisi Senin 30 Oktober 2023. Selain dua berita utama tadi, akan kami hadirkan beragam informasi lainnya dari wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Bersama saya Aisyah Gunadi, inilah Kalimantan Timur hari ini selengkapnya. Kita menuju ke informasi yang pertama. Masyarakat Kota Bontang yang tergabung dalam beberapa komunitas menggelar aksi kemanusiaan belum lama ini. Masa menyerukan untuk mendoakan dan menyisihkan donasi untuk rakyat Palestina. Sejumlah kelompok kemasyarakatan yang peduli Palestina menggelar aksi kemanusiaan di Simpang Ramayana Bontang. Aksi ini disertai dengan pengumpulan dana untuk bela Palestina dan Masjid Al-Aqsa. Beberapa tuntutan dari gerakan masyarakat Bontang peduli Palestina, diantaranya menyikapi dan merespon atas penyerangan yang dilakukan Zionis di wilayah Masjid Al-Aqsa dan merusak rasa kemanusiaan. Maka massa mengecam keras agresi Israel terhadap rakyat Palestina. Selain itu, massa menyerukan untuk mendoakan dan menyisihkan donasi untuk rakyat Palestina. Minimal kita harus doakan saudara-saudara kita di dalam sholat kita, di dalam sujud kita. Jangan pernah berhenti mendoakan saudara-saudara kita diberikan kekuatan, diberikan kemenangan, dan kepada yang suhada diberikan tempat yang terbaik insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakat Muslim Kota Bontang juga diminta untuk lebih peduli terhadap Masjid Al-Aqsa yang merupakan kiblat umat Islam yang pertama. Rusdiana dari Bontang melaporkan. Dampak fenomena El Nino di Kota Tarakan tidak berpengaruh pada ketersediaan air bersih karena upaya antisipasi berkurangnya pasokan air bersih sudah dilakukan PDAM Tirta Alam Tarakan agar tidak terjadi keluhan di masyarakat. El Nino yang mengakibatkan musim panas berkepanjangan bagi sebagian besar wilayah Indonesia sangat besar dampaknya. Namun di Kota Tarakan, dampak El Nino dengan meningkatnya suhu panas dan cuaca kemarau ternyata tidak berpengaruh. Seperti untuk kebutuhan air bersih, hingga saat ini belum ada keluhan dari masyarakat, khususnya pelanggan PDAM Tirta Alam akibat kekurangan air bersih. Meski demikian, PDAM Tirta Alam Tarakan terus melakukan upaya antisipasi dengan menampung air baku di embung untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Selain itu, perawatan untuk distribusi air bersih terus dijalankan, termasuk perbaikan pipa hingga antisipasi jika aliran listrik dari PLN tidak jalan. 10 hari dah hujan, ternyata tidak ada orang mengeluhkan. Maka semua wilayah teraliri Pak. Karena semua wilayah teraliri ya. 35 hari itu. Bulan gitu Pak. Kira sebulan. Iya, kalau hujan sebulan masih aman. Soalnya masih aman. Artinya dampak cuaca panas itu tidak berdampak dengan air. Tidak berdampak. Tarakan tidak berdampak. Cuma kemarin aja di awal Agustus ada 10 hari dah hujan. Sekarang kan hujan tuh 4 hari, kadang 2 hari. Pesan-pesan ke masyarakat menghemat air lah. Iya kan, hemat air, hutan jangan ditebang. Karena kalau hutan ditebang itu susah, air kita gampang cepat menipis, ya kan. Daerah aliran sungai itu harus dibangunin rumah-rumah, perumahan itu. Yang kedua ya jangan buang sampah sembarangan. Karena kalau buang sampah sembarangan, kadang di kampung Bugis itu sampah-sampah itu masuk ke intek-intek pompa-pompa itu jadi rusak pompa. Di Kota Tarakan, dampak El Nino terjadi sejak bulan Agustus lalu. Namun, dalam beberapa hari terjadi hujan pada bulan September hingga Oktober, kendati cuaca panas masih terjadi di Tarakan. Sementara itu, guna menghindari dampak El Nino terutama untuk kebutuhan air bersih, masyarakat diimbau untuk menghemat air bersih. Siti Hardiani dari Tarakan melaporkan.
Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Hasil pertanian di dua wilayah penghasil padi terbesar di Provinsi Kalimantan Timur, yakni Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Pasir Utara, mengalami penurunan. Hal ini karena dampak dari El Nino dalam beberapa waktu belakangan ini. Dampak cuaca ekstrim membuat lahan pertanian di sejumlah wilayah di Kalimantan Timur mengalami kekeringan, sehingga produksi pertanian ikut menurun. Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik mengatakan fenomena El Nino berisiko menekan produktivitas pertanian di Kalimantan Timur, seperti di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Pasir Utara terdampak kekurangan pasokan air. Meski kondisi ini terjadi, namun pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sudah mengambil langkah antisipasi guna mengamankan pasokan serta menjaga stabilitas harga pangan pokok. Dampak El Nino ini cukup besar ke aspek produksi kita. Beberapa sektor lapangan kita seperti di Bambulu, di Tenggarong Seberang itu agak mengalami rendah ya. Kendalanya apa? Di air. Itu kenapa kemarin saya minta SPU mulai mencari solusi agar jangan lagi kekeringan, karena kita punya sungai besar Mahakam yang tidak pernah kering. Jadi kita carikan solusinya jangan sampai lahan-lahan produktif kita itu kemudian tidak berfungsi karena persoalan-persoalan seperti ini. Harusnya itu terjadi. Kutai Kartanegara, Penajam Pasir Utara, dan Pasir berdasarkan pendataan statistik pertanian tanaman pangan 2023 merupakan 3 kabupaten dengan kontribusi luas panen padi terbesar di Provinsi Kaltim pada tahun 2022. BPS mencatat Kukar memiliki luas panen sebesar 27,98 ribu hektar, PPU 13,53 ribu hektar, dan Pasir seluas 11,66 ribu hektar. Untuk mendorong produktivitas dan luasan lahan pertanian tidak menurun, Pemprov Kaltim melakukan upaya melalui program pembangunan irigasi guna menjaga pasokan air ke lahan pertanian. Auzan Gisham dari Samarinda melaporkan. Hasil produksi gabah mengalami penurunan sebesar 2,15% dibanding tahun sebelumnya. Badan Urusan Logistik Bulog Kaltim diharapkan dapat merancang strategi yang efisien untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru. Dilansir dari laman Antara Kaltim, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kalimantan Timur, Muhammad Samsun mengatakan, hasil analisis mendalam terhadap produksi gabah menunjukkan terjadinya penurunan hasil sebesar 2,15% dibanding tahun sebelumnya. Samsun menegaskan faktor utama yang mempengaruhi penurunan produksi adalah berkurangnya lahan pertanian. Hal ini secara signifikan telah mempengaruhi hasil panen dan dapat berdampak pada musim tanam selanjutnya. Badan Urusan Logistik diharapkan dapat memperhatikan dan merancang strategi yang efisien untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kalimantan Timur, salah satunya ketersediaan stok beras menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Produksi beras lokal juga menjadi salah satu solusi alternatif untuk memastikan ketersediaan beras di Kaltim tetap stabil. Selama ini stok beras sering didatangkan dari luar wilayah saat stok beras di Kaltim menipis. Samsun menjelaskan, petani perlu mendapatkan pendidikan dan pelatihan mengenai teknik pertanian modern, penggunaan pupuk organik, dan mendorong praktik pertanian ramah lingkungan, sehingga para petani dapat meningkatkan hasil pangan yang berkualitas. Pemerintah harus memastikan petani memiliki akses ke teknologi pertanian terbaru seperti sistem irigasi yang efisien dan varietas unggul. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, petani di Kaltim sepanjang 2022 memproduksi padi sebanyak 239.430 ton gabah kering giling, yang turun sebanyak 5.250 ton GKG atau sebesar 2,15% jika dibandingkan tahun 2021 sebesar 244.680 ton GKG. Tim redaksi TVRI Kaltim melaporkan. Ketersediaan beras di Provinsi Kalimantan Timur hingga akhir Oktober 2023 tercatat sebanyak 1.500 ton. Stok ini diperkirakan masih aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga bulan Februari 2024. Dari laman Antara Kaltim, stok beras di Kalimantan Timur hingga Februari 2024 masih mencukupi. Stok beras di Kalimantan Timur tercatat sebanyak 1.500 ton.
Penjabat Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir dengan informasi tentang kekurangan stok pangan di Kaltim. Akmal Malik mengaku telah memeriksa langsung ketersediaan stok beras di gudang Perum Bulog Samarinda, menyusul adanya kenaikan harga beras di sejumlah pasar di daerah lain. Menurut Akmal, kenaikan harga beras dipengaruhi penurunan jumlah produksi akibat musim kemarau. Untuk mengantisipasi lonjakan harga beras, pemerintah Provinsi Kaltim bersama instansi terkait akan melakukan intervensi pasar dan menjamin ketersediaan stok beras di pasar. Akmal Malik memastikan tidak ada kelangkaan beras, hal ini untuk menekan harga. Pihaknya juga melakukan intervensi distribusi beras ke kontributor dan mitra bulog sehingga stok aman sampai ke masyarakat. Selain beras, stok gula dan daging beku cukup aman menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional atau HBKN. Pihaknya mengakui terdapat komoditas pangan tertentu mengalami kenaikan di pasar Segiri Samarinda, terutama cabai, karena memang Kaltim masih ketergantungan dengan daerah lain seperti Jawa dan Sulawesi. Untuk itu, Akmal Malik mendorong pengembangan sentra pangan Kaltim. Pemprov Kaltim masih fokus mengembangkan sentra pangan di Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mewujudkan kemandirian pangan daerah. Tim redaksi TVRI Kaltim melaporkan. Saudara, informasi lainnya masih akan kami hadirkan dalam segmen Menuju Ibu Kota Nusantara. Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara di Kabupaten Penajam Pasir Utara memberikan dampak positif bagi daerah berjuluk Bendung Wotaka. Diharapkan kemajuan pembangunan di Kabupaten PPU mampu menyamai dengan pembangunan kabupaten dan kota lainnya. Dilansir laman Antara Kaltim, pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara pada sebagian wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Sepaku, akan memberikan dampak positif bagi daerah berjuluk Benua Taka. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Penajam Pasir Utara John Kennedy mengatakan, pembangunan Ibu Kota Negara baru Indonesia memberikan dampak positif untuk pembangunan di daerah Benua Taka. Dilihat dari konsep perencanaan tata ruang proyek pembangunan Kota Nusantara, yakni pembangunan infrastruktur jalan yang sudah mulai nampak lebih meningkat, termasuk jalan di wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara dibangun dengan material beton yang memiliki ketahanan puluhan tahun. Pembangunan yang mulai nampak itu tidak terlepas dari peran pemerintah pusat yang terus berkontribusi membangun daerah seiring pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Negara baru Indonesia. Seluruh sektor seperti perikanan, pertanian, pendidikan, dan kesehatan, serta lainnya di wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara butuh pembangunan yang membutuhkan biaya besar. Sebagai daerah asal dan penyangga Ibu Kota Negara Nusantara, dipastikan pemerintah pusat akan ikut membantu pembangunan di Kabupaten PPU dengan kapasitas anggaran yang tersedia pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN. Kemajuan pembangunan di Kabupaten PPU ke depan akan mampu menyamai dengan pembangunan kabupaten dan kota lainnya seiring keberadaan Kota Nusantara. Tim redaksi dari TVRI Kalimantan Timur melaporkan. Saudara, informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut ini. November adalah puncak. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, informasi mengenai PLN UP3 Balikpapan, serahkan bantuan pendidikan Paskibra akan kami hadirkan dalam segmen advertorial berikut ini. PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Balikpapan menyerahkan bantuan berupa tabungan pendidikan kepada siswa SMA di Kota Balikpapan yang menjadi anggota Paskibra Nasional. Bantuan pendidikan ini diberikan kepada 76 siswa penerima manfaat yang tersebar di seluruh Indonesia.
Bertempat di SMA Negeri 1 Kota Balikpapan, PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Balikpapan mendatangi pelajar bernama Rangga Nuke Leonardo, merupakan pelajar kelas 11 IPA dan menjadi salah seorang perwakilan dari Kaltim sebagai pasukan pengibar bendera Paskibra Nasional pada momen 17 Agustus 2023 lalu. Manajer PLN UP3 Balikpapan, Badrus Zaman, mengatakan PLN UP3 Balikpapan memberi apresiasi kepada siswa-siswi atau putra-putri Indonesia yang berprestasi, sekaligus mengenalkan kepada generasi muda fitur-fitur dari PLN yang sudah dilakukan di program-program sebelumnya, seperti PLN Mobile dan lainnya. Badrus Zaman berharap pelajar yang menerima beasiswa ini bisa mengembangkan prestasi serta memiliki pengalaman menjadi bagian dari konsumen PLN. Dan bagi pelajar yang lain diharapkan dapat mengasah kemampuannya masing-masing sehingga bisa menghasilkan kualitas diri yang membanggakan baik tingkat lokal maupun nasional. PLN memang memberikan apresiasi kepada siswa-siswa putra-putri Indonesia yang berprestasi. Jadi kita pinginnya mendorong untuk generasi muda itu bisa berprestasi lebih. Dan terus kita ingin mengenalkan kepada generasi muda juga fitur-fitur dari apa yang sudah kita lakukan di PLN, program-program PLN. Seperti misalnya PLN Mobile dan lainnya, kita berharapkan mereka adalah generasi muda yang bisa nanti mengembangkan pengalaman jadi bagian dari konsumen PLN, bisa dikembangkan oleh mereka dan bisa meneladani kepada orang tua yang miskin. Kita menuntut juga kepada generasi muda yang lain untuk bisa lebih mengembangkan kemampuannya masing-masing sehingga bisa menghasilkan prestasi baik di tingkat lokal maupun nasional. Lebih lanjut, Badrus Zaman menjelaskan, beasiswa seperti ini baru pertama kali diberikan tidak hanya anggota Paskibraka, namun ke depan akan diberikan kepada generasi-generasi muda agar lebih meningkatkan prestasinya. Sementara itu, Rangga Nuke Leonardo mengaku tidak menyangka memperoleh beasiswa dari PLN UP3 Balikpapan. Bagi Rangga, beasiswa ini adalah bonus yang tak terduga dan akan digunakan dalam kehidupan sehari-harinya. Perasaan saya sangat bangga sekali dapat membawa nama Kaltim menuju ke nasional. Semoga bantuan dari PLN ini dapat bermanfaat bagi saya untuk kehidupan sehari-hari. Menyangka nggak dapat bantuan dari PLN ini? Sangat tidak menyangka sekali. Saya mengucapkan terima kasih kepada PLN telah memberikan bantuan ini. Semoga bantuan ini dapat saya gunakan dengan baik. Pada kesempatan ini, PLN UP3 Balikpapan juga mengajak para pelajar SMA di Balikpapan untuk mengikuti akun sosial PLN, serta mengunggah ulang PLN menggunakan media sosial pribadi dan disebarkan kepada masyarakat. Andri Aprianto dari Balikpapan melaporkan. Saudara, Pekan Olahraga Spesial Daerah tahun 2023 di Kutai Kartanegara resmi berlangsung. Agenda diikuti sebanyak 200 atlet yang berasal dari 10 kabupaten kota se-Kalimantan Timur. Dengan baik untuk kegiatan yang pertama di tahun ini, harapan kita ya mudah-mudahan tahun depan bisa yang kedua, hari Sabtu bisa yang kedua. Ini senang dan semangat anak-anak kita. Kita tidak hanya berbicara tentang olahraganya, tapi bagaimana berbicara tentang kearaan, bicara di inklusi sosial, dan terbaik punya semangat yang luar biasa. Respon yang sempat berbicara, sudah menyampaikan nantinya apa yang dilakukan Tukar luar biasa. Artinya menyiapkan venue-nya, kemudian kepanitiaan dan sebagainya. Provinsi Saudara, informasi mengenai pemilihan umum tahun 2024 mendatang akan kami hadirkan dalam segmen Menuju Pemilu 2024.
Komisi Pemilihan Umum KPU Tarakan belum menandatangani naskah perjanjian hibah daerah NPHD untuk pelaksanaan Pilkada 2024. Hal tersebut dikarenakan belum ada kesepakatan ataupun sharing budget di pemerintah daerah. Menjelang pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Pilkada 2024 Kota Tarakan, Komisi Pemilihan Umum KPU Tarakan belum menandatangani naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD. Karena hingga saat ini belum ada titik temu atau kesepakatan mengenai anggaran untuk Pilkada mendatang. Menurut Ketua KPU Tarakan Nasruddin, NPHD itu belum ditandatangani karena terdapat perbedaan sharing budget antar pemerintah kota dan pemerintah provinsi. Menurut Nasruddin, anggaran yang dibutuhkan untuk kontestasi Pilkada Kota Tarakan 2024 sebesar 18,8 miliar rupiah. Namun, jumlah itu dikurangi sharing budget untuk honor ad hoc dan distribusi logistik, sehingga anggaran turun menjadi 15,6 miliar rupiah. Seiring dilakukannya sharing budget, anggaran kembali menjadi 14,1 miliar rupiah, sehingga terdapat selisih lebih dari 1 miliar rupiah, sehingga KPU Tarakan belum dapat menandatangani NPHD. Yang jelas dari KPU Kota Tarakan, kami belum bersedia untuk menandatangani NPHD. Ada masih perbedaan terkait dengan sharing anggaran antara pemerintah kota dengan pemerintah provinsi. Yang jelas kami sudah bersepakat dengan pemerintah kota bahwa anggaran yang kita butuhkan itu 18,8 miliar. Kemudian ada sharing budget itu ada beberapa item yang dikeluarkan dari tahapan di Tarakan yang akan di-sharingkan ke provinsi. Nah, itu yang tidak ketemu dengan anggarannya. Sementara itu, KPU Tarakan hingga saat ini masih menunggu keputusan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Siti Hardiani dari Tarakan melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Upacara peringatan Sumpah Pemuda ke-95 tahun di Kabupaten Nunukan berjalan dengan hikmat dan lancar. Dalam momentum ini, pemuda diharapkan dapat merefleksi kembali perjuangan pemuda terdahulu dalam menyatukan segala perbedaan. Upacara peringatan Sumpah Pemuda ke-95 tahun di Kabupaten Nunukan digelar di halaman kantor Bupati Nunukan, dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Nunukan sebagai inspektur upacara yang berkolaborasi bersama Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Nunukan. Dalam momentum ini, pemuda Indonesia khususnya di perbatasan Nunukan diharapkan dapat merefleksikan kembali perjuangan pemuda dalam mengurai sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan sebagai unsur persatuan dan kesatuan rakyat dalam meraih kemerdekaan Indonesia. Wakil Bupati Nunukan Hanafiah mengatakan, perubahan yang terjadi di berbagai belahan dunia adalah inisiatif atau lahir dari upaya para pemuda. Kaum muda selalu menjadi energi dominan dalam setiap perubahan. Para pemuda kita dan pemudi kita di Kabupaten Nunukan itu untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya sehingga mereka memiliki bekal pengetahuan yang sangat-sangat cukup yang dapat memikul beban tugas dan tanggung jawab untuk tahap-tahap berikutnya. Sekretaris Umum DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Nunukan, Muhammad Saparudin mengatakan, peringatan Hari Sumpah Pemuda ini mengingatkan bangsa Indonesia terhadap sejarah perjuangan seluruh elemen pemuda Indonesia yang telah menebar semangat menjaga jiwa patriotisme dan berhasil menyatukan visi kebangsaan. Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-95 tahun 2023 ini mengusung tema Bersama Majukan Indonesia guna membangun semangat kolaborasi dari semua elemen bangsa dalam memajukan Indonesia. Beberapa kegiatan atau program yang akan kita lakukan di tingkat pembinaan, kemungkinan itu di bulan Desember itu kita akan melaksanakan namanya bela negara dan juga serta juga beberapa kegiatan kita adalah segmentasi di pemilu, pencerdasan kepada adik-adik kita di mahasiswa dan juga di siswa-siswa di sekolah menengah ke atas, menjadi pemula lah. Upacara peringatan Sumpah Pemuda ini berjalan dengan hikmat yang dihadiri oleh sejumlah pejabat Forkopimda dan pelajar di Nunukan. Ahmad Albar
dari Nunukan melaporkan. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pasir yang mengusulkan perbaikan kios kontainer di Wiskul Sungai Tuak pada APBD Perubahan 2023 tidak jadi disetujui. Pasalnya pembangunan yang seharusnya rampung tahun 2022 lalu baru selesai pada awal 2023. Pedagang wisata kuliner Sungai Tuak mengeluhkan terkait kondisi kios kontainer yang dibangun pemerintah belum genap 1 tahun ditempati mengalami kerusakan cukup parah. Menanggapi hal itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Arif Rahman mengatakan pihaknya tidak dapat mengalokasikan anggaran perbaikan pada tahun 2023 sebab pembangunan yang seharusnya rampung pada tahun 2022 lalu mengalami kendala sehingga baru selesai pada awal tahun 2023. Arif Rahman menambahkan terdapat usulan di APBD Perubahan 2023 namun tidak jadi disetujui lantaran tidak mungkin di tahun yang sama ada 2 penganggaran dana untuk 1 proyek sehingga harus dianggarkan di tahun berikutnya dengan catatan audit dari inspektorat telah selesai. Jangan juga satu-satunya jalan ya kita harus alokasikan anggaran lagi, kita usulkan di panitia anggaran. Namun demikian ada catatan khusus, itu harus kita audit dulu terkait dengan pelaksanaan di tahun 2022. Jangan sampai pekerjaan di 2022 itu seolah-olah pekerjaan baru ini menumpang seperti itu kan, jadi ada khawatir nanti ada timbul persoalan di kemudian hari. Nah itu yang kehati-hatian kita di dalam. Lebih lanjut, Arif Rahman menambahkan audit dilakukan karena dalam APBD Perubahan 2023 ada anggaran pembayaran sekitar 600 juta untuk pembayaran proyek tahun 2022 yang belum lunas sepenuhnya kepada kontraktor. Berdasarkan informasi yang diterima, proyek pembangunan baru terbayar 85%, tidak dibayar lunas sebab progres melewati tahun tanggal. Nasrullah Ahmad dari Pasir melaporkan. Museum Negeri Mula Warman Tenggarong menggelar pameran foto refleksi sejarah Kesultanan Kutai Kartanegara. Pameran ini menjadi sarana edukasi bagi pelajar dan masyarakat umum. Museum Negeri Mula Warman yang berada di Kota Raja Tenggarong menggelar pameran foto yang mengangkat tema refleksi sejarah Kesultanan Kutai Kartanegara. Dari pameran ini masyarakat diajak untuk melihat foto-foto sejarah para raja yang dahulu memimpin, bangunan kerajaan, hingga gambaran suasana Kota Raja Tenggarong tempo dulu. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Yekti Utami mengatakan, pameran ini menjadi sarana pembelajaran bagi para pelajar untuk melihat kondisi sejarah kerajaan dan Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Harapan kami sebagai generasi tua, ya generasi tua untuk generasi mudanya, apa sih yang nanti kita wariskan kalau anak-anak tidak ngerti nilai-nilai sejarah dulu, terutama nilainya, nilai-nilai sejarah zaman dulu itu seperti apa, itu yang mungkin perlu nanti diteladani, dipembelajarin, terutama guru-guru sejarah ini ya. Kita melakukan kegiatan pameran foto yang merupakan refleksi sejarah Kesultanan Kutai Kartanegara. Kita ingin melihat kembali ke belakang tentang sejarah Kesultanan Kutai melalui foto, dan ini sebenarnya sebuah rangkaian yang kita ceritakan ke depan berkaitan dengan rencana kita untuk merevitalisasi Museum Mula Warman, yang tentunya kita tahu bahwa gedung yang kita pakai merupakan gedung Kesultanan Kutai Kartanegara yang nanti ke depannya akan kita tata seperti zamannya Sultan. Diharapkan hadirnya kegiatan ini bisa menjadi warna baru untuk mengetahui sejarah dan mencintai kebudayaan yang ada di Kutai Kartanegara. Rahmat Hidayat dari Kutai Kartanegara melaporkan. Saudara, informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda. Untuk itu tetaplah bersama kami di Kalimantan Timur hari ini. Saudara, sejumlah informasi ringan akan kami hadirkan untuk Anda selengkapnya dalam segmen Pernak-Pernik berikut ini.
Warga Desa Sumbersari, Kecamatan Loakulu, Kabupaten Kutai Kartanegara mengikuti pelatihan pembuatan keripik sayuran. Olahan dari sayuran ini akan dijadikan produk andalan selain sayuran segar yang telah menjadi produk unggulan desa agrowisata ini. Puluhan warga Desa Sumbersari, Kecamatan Loakulu, Kutai Kartanegara yang tergabung dalam PKK mengikuti pelatihan pembuatan keripik sayuran di Balai Pertemuan Umum Desa Sumbersari. Pelatihan yang diinisiasi Politeknik Negeri Samarinda atau Polnes ini merupakan bagian dari pendampingan Desa Sumbersari menjadi desa agrowisata yang lebih baik. Salah satu jenis olahan yang dipelajari pembuatannya dalam pelatihan ini yakni stik berbahan daun kelor. Warga juga belajar membuat keripik dari sawi hijau. Kedua olahan ini dipilih karena dirasa bisa dinikmati semua kalangan usia. Selain itu, olahan ini diharapkan bisa menjadi buah tangan yang bernilai gizi tinggi untuk para wisatawan yang berkunjung ke desa ini selain sayuran segar. Harapan kami di sini bersama ibu-ibu PKK, pada dasarnya kan PKK itu program kesejahteraan keluarga. Jadi kami mengembangkan keterampilan atau keahlian dari ibu-ibu PKK itu sendiri. Dan nantinya yang diharapkan itu ibu PKK atau anggota PKK bisa mengajak ibu-ibu yang lain beserta remaja-remaja yang mempunyai keterampilan. Ya, kami dari sisi akademisi hari ini dalam rangka membantu masyarakat yang di desanya ini terkenal dengan agrowisata. Maka selain masyarakat dapat nantinya yang berkunjung itu membawa pulang sayur mayur yang segar, tentu saja ada produk-produk olahan yang hari ini kami coba ajarkan kepada masyarakat gitu ya. Hanya saja memang hari ini kami baru permulaan dikarenakan memang masyarakat belum punya standar pengolahan yang pasti. Karena itu kami mengajak seorang pengajar tentu saja yang bisa membantu masyarakat untuk mengolah secara standar. Pelatihan ini rencananya akan terus dilanjutkan karena masih dalam tahap awal atau permulaan. Selain itu, pendampingan akan terus dilakukan mulai dari peningkatan mutu produk layak jual hingga pada tahap pemasaran keluar daerah agar bisa menjadi produk unggulan desa wisata Sumbersari dan berdampak pada pendapatan masyarakat desa. Rahmat Hidayat dari Kutai Kartanegara melaporkan. Sejumlah lokasi agrowisata banyak bermunculan di Kalimantan Timur. Para pengelola melihat peluang usaha ini cukup menjanjikan. Karena selain membudidayakan tanaman buah, lokasi agrowisata juga bisa menjadi sarana rekreasi bagi masyarakat. Agrowisata Pondok Jambu yang terletak di daerah perbukitan Desa Bendang Raya, Tenggarong, Kutai Kartanegara. Jaraknya sekitar 15 km dari pusat kota Tenggarong. Lahan seluas 1 hektar milik seorang pensiunan Kejaksaan Sofyan disulap menjadi taman buah-buahan. Hal ini terinspirasi dari masyarakat Lampung, memanfaatkan lahan bekas perkebunan kelapa sawit menjadi taman yang dipenuhi pohon buah-buahan yang diminati masyarakat. Lokasi agrowisata yang digarap sejak tahun 2018 memiliki beberapa jenis buah jambu, yakni jambu biji kristal dan jambu sukul merah, serta beraneka jenis jambu air, seperti jambu madu jadi hijau, Thailand Super Green, jambu citra, jambu kingkong, jambu pink rose, jambu irung pedro, jambu bunga cengkih, dan beberapa jenis jambu air lainnya. Sofyan juga mencoba menanam berbagai pohon buah lainnya seperti mangga, durian, lemon, dan lain-lain. Namun, pohon-pohon buah yang ditanam di lahannya itu hanya mengalami panen 1 kali saja dan tidak menghasilkan buah kembali. Hal ini berbeda dengan aneka pohon jambu yang ditanam di lokasi yang sama. Satu pohon jambu bisa berkali-kali panen dan menghasilkan buah yang banyak. Sama dengan menangani tanaman-tanaman lain. Ini kami berdua, termasuk saya juga dan teman saya, Pak Budi. Itulah merawat setiap saat. Nah, ini kan harus pupuk juga harus dijaga, obat hama. Kalau untuk hama kita pakai apa? Obat hama. Ada 3 jenis, 1 kali kita pakai semprotkan baik di batang maupun di daun. Jadi nyamuk juga kalau kena itu mati, masuk hama.
Karena ada juga obat yang jenisnya membunuh, ada juga yang mengusir. Jadi kita aplikasikan 3 itu. 1 untuk pemerangsang buah, 2 itu untuk memusnahkan hama. Maka harus bisa diperoleh hasil. Tergantung kita pengaturan pupuk. Kalau kita non-stop, dia non-stop juga. Ini masalahnya ini barang. Kalau kita pupuknya nggak berhenti, dia nggak berhenti juga buahnya. Enggak juga. Artinya dia nyambung. Tapi kalau kami di sini, teknisnya kami bagi. Yang pohon ini dulu, lalu pohon sana. Jadi dia buahnya ngejar-ngejar. Di sini habis panen, di sana lagi. Ngejar. Kalau soal jumlah buah, kalau dia panen sekaligus 3-4 ton satu kali panen. Memang awalnya setelah kita nanam ini kan, awalnya kan kita nanam kurang lebih 600 pohon. Kita sudah berpikir kita mau jual kemana barang ini kalau di daerah. Akhirnya kita coba sudah menghubungi di mall, baik di Balikpapan sama mereka. Ya memang ada kesepakatan, ada deal, ya mereka mau ambil. Cuma setelah kita menganalisa kan mereka kalau mall itu kan buahnya harus super, cacat sedikit, nggak mau dia. Nah, gitu. Akhirnya kita coba tetap di sini, tapi kita jadikan ini sebagai, jangan kita bawa keluar, orang yang datang ke sini kita bikinlah semi-semi di sini agrowisata kayak gitu. Pondok Jambu dibuka untuk pengunjung setiap hari mulai pukul 9 pagi hingga pukul 5 sore. Jika tujuan untuk menikmati aneka buah jambu sepuasnya, harus datang ke pondok pada saat musim panen raya. Namun jika kunjungan bukan pada saat panen buah, masyarakat tetap dapat berrekreasi di Pondok Jambu sambil menikmati rindangnya ratusan pohon buah yang teduh dan asri. Berbagai fasilitas pelengkap juga disediakan pengelola, seperti gazebo, berbagai ukuran dengan kursi-kursi untuk bersantai, arena bermain untuk anak-anak, kafe yang menyediakan aneka minuman dan makanan, dan fasilitas karaoke untuk bernyanyi bersama keluarga. Dengan fasilitas lengkap dan area yang luas, Pondok Jambu juga dijadikan lokasi berbagai acara seperti arisan, reuni, ulang tahun, dan lain-lain. Kalau tiket masuk per orang itu 10.000, kecuali balita bawah 5 tahun itu 50.000 dong. Metik cuman untuk apa ya? Metik cuman untuk dirasa gitu, dicoba gitu. Tapi kalau dia untuk dia konsumsi, dia sini dia rujak, dia dong, atau dia bawa pulang ya itu kami petikan satu dulu, baik jambu air, jambu biji maupun mangga. Banyaknya orang kadang-kadang datang itu, ya kalau kan tidak semua senang jambu, makanya kami buka itu untuk kolam renang. Ada juga yang mau nyanyi-nyanyi, mau karaoke, kami siap juga karaoke. Aja di sementara kan belum ada fasilitas lain. Saat ini pihak pengelola Pondok Jambu sedang membangun fasilitas lainnya yakni kolam renang. Selain itu untuk mempercantik suasana, pengelola juga meletakkan berbagai tanaman hias di sejumlah sudut. Diharapkan menjadi daya tarik dan pilihan rekreasi masyarakat untuk berkunjung ke Pondok Jambu Tenggarong Ukar. Tim Liputan TVRI Kaltim melaporkan. Saudara, informasi dari wilayah Kalimantan lainnya akan kami hadirkan dalam segmen Lintas Borneo. Pengadaan logistik untuk tahapan pertama terus dilakukan sambil mempersiapkan pengadaan logistik tahap kedua. Setelah kedatangan bilik suara, saat ini telah datang logistik berupa tinta dan kabel tis untuk segel yang terus dimonitor pihak KPU Provinsi Kalimantan Selatan. Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Selatan Haslinda menyatakan pihaknya terus melakukan pengadaan logistik pemilu legislatif dan presiden di wilayah Kalimantan Selatan. Setelah datang berupa bilik suara, kini telah datang kembali tinta dan kabel ties.
Haslinda menegaskan untuk distribusi logistik pemilu menjadi tanggung jawab pihak perusahaan pengantaran hingga masuk ke gudang masing-masing kabupaten kota. Untuk KPU dan pengamanan juga terus memantau dan memonitor gerak distribusi logistik yang masuk. Sementara untuk kertas surat suara menunggu penetapan daftar calon tetap DJT pada 3 November 2023, untuk selanjutnya akan dibuatkan kertas surat suara berikut foto dan nama calon yang telah ditetapkan. Hari ini kami terima kontainernya sudah di pelabuhan, nanti akan dibuka, kemudian didistribusikan melalui JNE oleh pihak penyedia. Kami dari KPU ini hanya memonitor karena itu adalah tanggung jawab penyedia untuk menyampaikan setiap logistik itu sampai di gudang KPU Kabupaten Kota. Seperti itu. KPU Kalimantan Selatan bersama Kabupaten Kota saat ini juga melakukan koordinasi logistik dengan KPU Pusat agar logistik pemilu sesuai dengan tahapan pemilu yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 mendatang. Beralih ke Kalimantan Barat, saudara, seorang wira swasta di Mempawah berhasil merintis budidaya tambak kepiting bakau yang berada di Desa Pasir, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah. Kendati demikian, untuk pengembangan budidaya tambak kepiting bakau tersebut masih terkendala dengan bibit. Seorang wira swasta di Mempawah, Zulkarnain, saat ini sedang merintis budidaya tambak kepiting bakau yang berada di Desa Pasir, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah. Lahan kosong sekitar setengah hektar tersebut saat ini disulap menjadi lahan tambak kepiting bakau. Zulkarnain menambahkan, budidaya tambak kepiting bakau yang dikelilingi hutan mangrove tersebut sudah berjalan sejak 3 bulan yang lalu dan saat ini sudah 1 kali panen dengan total 221 kg. Saat ini harga kepiting bakau di tambak miliknya dijual sekitar 120 per setiap kilogramnya. Untuk pemasaran tambak kepiting bakau tersebut didominasi dari kota Pontianak dan Singkawang. Budidaya tambak kepiting bakau di Desa Pasir sedang dalam proses panen yang kedua dalam waktu dekat ini. Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala dalam proses budidaya kepiting tersebut, salah satunya yakni minimnya bibit kepiting tersebut. Berjalan 3 bulan, saat ini bawa 1 kali panen, ini mau panen kedua kita rencana nih. Iya. Kita 32 awang lah. Total anak muda nih, kendalanya saat ini kita bibit. Bibit nih kita mengharapkan dari nelayan setempat. Ambil jadi jumlahnya itu agak menentu ya? Tidak menentu. Untuk kita bibitan kan belum nih. Mudah-mudahan bisa kita bibitan sendiri. Sementara itu ada hal menarik dalam budidaya tambak kepiting ini karena telah menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga setempat. Saat ini sudah ada puluhan warga atau pemuda di Desa Pasir yang terlibat dalam menjalankan bisnis budidaya tambak kepiting bakau tersebut. Tim TVRI Kalimantan Barat melaporkan. Saudara, informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda. Untuk itu, tetaplah bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, berikut kami hadirkan ringkasan berita utama hari ini. Di antaranya berita mengenai doa dan donasi bagi rakyat Palestina di Kota Bontang. Masyarakat Kota Bontang yang tergabung dalam beberapa komunitas menggelar aksi kemanusiaan belum lama ini. Masa menyerukan untuk mendoakan dan menyisihkan donasi untuk rakyat Palestina. Dampak fenomena El Nino di Kota Tarakan tidak berpengaruh pada ketersediaan air bersih. Karena upaya antisipasi berkurangnya pasokan air bersih sudah dilakukan PDAM Tirta Alam Tarakan agar tidak terjadi keluhan di masyarakat.
Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Kalimantan Timur hari ini. Akhirnya saya Aisyah Gunadi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bangun. Ayo, bangun. Ya, ambil kamar.